Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Namrud, pemimpin, penguasa yang kufur bahkan mengaku Tuhan. Raja Namrud adalah raja yang memiliki kekuasaan selama 400 tahun lamanya dan wilayah yang sangat besar hampir seluruh dunia. Hal ini menyebabkan dirinya berlaku sombong, kafir, dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan, kecongkakan Raja Namrud semakin jadi karena ia termasuk dalam 4 raja yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi. 2 raja merupakan dari golongan orang mukmin, Raja Zulkarnain dan Sulaiman, lalu 2 lainnya dari golongan kafir termasuk Raja Namrud. Raja Namrud hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kecongkakannya, Nabi Ibrahim pun menantang Raja Namrud dengan mengeluarkan bukti-bukti bahwa dirinya keliru dan bukanlah Tuhan sebagaimana yang diklaimnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melawan Raja Namrud. Dikutip dari kisah para nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud untuk mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Namun, Raja Namrud menolak dan malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kisah ini terabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 258-260. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan? Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan atau mematikan orang. Hal yang dimaksud olehnya adalah ia bisa menentukan nasib orang lain dengan membiarkannya hidup atau memberinya hukuman mati. Namun tentunya bukan ini yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan orang dari yang tidak ada menjadi ada dan mematikan yang ada menjadi tidak ada. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengatur tata surya dan mengatur siang dan malam. Lalu beliau menantang Raja Namrud untuk menunjukkan kemampuannya menerbitkan matahari dari barat. Dengan kesesatan, kebodohan, dan kebohongan dakwahnya, ia tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab Nabi Ibrahim. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti di ayat yang terakhir, bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Kekejaman Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdurrazak telah meriwayatkan dari Mamar, dari Zaid bin Aslam, bahwa suatu waktu Raja Namrud mengadakan sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh rakyatnya. Nabi Ibrahim pun datang memenuhi undangan tersebut. Namun, hari itu terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak diberi makanan sedikit pun hingga pesta itu selesai. Saat perjalanan pulang, Nabi Ibrahim mengambil pasir lalu ditaruhnya di kedua kantongnya, seraya berkata, kehadiranku akan membuat repot keluargaku. Sesampainya di rumah ia tertidur karena terlalu lelah dan lemas. Saat bangun betapa terkejutnya dirinya sebab menemui Sarah, istrinya sudah memasak. Sarah mengatakan bahwa bahan masakan itu ditemukannya di kantong-kantong suaminya. Padahal seingat Nabi Ibrahim, dirinya hanya membawa pasir di kedua kantongnya. Namun, akhirnya Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal tersebut adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Raja Namrud. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah. Tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kali, tetapi ia menolaknya hingga malaikat mengajaknya untuk yang ketiga kali dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, kumpulkan bala tentaramu dan aku akan mengumpulkan bala tentaraku. Esoknya, Raja Namrud benar-benar mengumpulkan bala tentaranya dan seluruh pasukan. Namun, yang datang bukanlah tentara perang melainkan pasukan nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk-nyamuk itu lantas menghisap darah bala tentara Raja Namrud dan bahkan mengoyak daging-daging mereka hingga tersisa hanyalah tulang belulang. Salah satu nyamuk datang kepada Raja Namrud yang tidak ikut berperang dan masuk ke hidungnya selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu jugalah Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat besi agar nyamuk itu keluar. Itulah azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Raja Namrud hingga akhirnya binasa karena hanya seekor nyamuk.
Banyak hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.